Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baktiar, NIM 18043. Di sini saya akan membahas atau mereview jurnal yang berjudul In the Realm of Diplomacy and Peace: Some Reflections on the International Convention on High Seas within the North Pacific Ocean and the Law of Sea Negotiation, yang ditulis oleh William C. Harrington pada tahun 1989. Oke, secara garis besar dalam jurnal ini saya menangkap ada dua, yaitu tentang perebutan ikan salmon dan halibut oleh Jepang yang meminta haknya atas memanen di daerah Pasifik Utara, di mana berdekatan dengan Amerika dan Kanada. Dan kemudian yaitu batas lokasinya, di mana area eksploitasi salmon juga menjadi perdebatan oleh dua negara bertetangga, yaitu Amerika dan Kanada. Kemudian penulis ingin menyampaikan tentang penyelesaian sengketa, yaitu dengan jalan perdamaian dengan konvensi, bahwasannya pemanenan ikan salmon dan halibut itu perlu analisis ilmiah atau tentang bagaimana cara memanen agar tidak berdampak salahnya saat pemainan ikan, yaitu saat belum panennya tapi sudah dipanen terlebih dahulu. Penulis ingin menyampaikan tentang penyelesaian garis sengketa yang terjadi antara kedua negara tadi, yang menyebabkan konvensi, negosiasi, dan membahas tentang penelitian yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pemanenan ikan salmon dan halibut. Daripada analisis yang telah disampaikan penulis tadi membuka jalan yang menjadi perdamaian antara negara tersebut, yaitu konferensi Tripartite yang melakukan tugas komisi di saat peraturan penangkapan ikan sebebas-bebasnya, dan konvensi ini cukup baik dalam mengatasi masalah yang terjadi ketika banyak masalah muncul, dan juga baik dalam pengelolaan stok dan sumber daya ikan yang ada. Dari konferensi tersebut, tiga negara tersebut akhirnya berdamai dan memutuskan untuk membagi batas-batas atau bagaimana cara pemanenan gitu. Setelah membaca sebetulnya sangat menarik dari jurnal ini. Isu-isu yang diangkat bagi saya tidak hanya mencakup wawasan baru, tetapi juga pengetahuan yang tidak hanya berdampak pada saat ini saja, tapi untuk masa yang akan datang. Sebenarnya tujuan penulis itu baik, tentang pemanenan ikan salmon yang melakukan migrasi dari laut ke sungai untuk berkembang biak. Kemudian muatan dari jurnal ini bagi saya kurang simpel atau ringkas dan runtut terperinci, karena jurnal ini menurut paman saya dibuat berdasarkan pengalaman pribadi penulis yang lebih memahami, sehingga saya pribadi belum dapat menangkap dengan begitu jelas, karena bahasa yang digunakan juga kurang mudah dipahami bagi orang awam seperti saya yang juga. Dari jurnal ini, yaitu menurut saya penulisan ini yaitu dimuat dari umum ke khusus, dimana bisa dilihat dari pembahasan awal mengenai ekosistem perikanan agar terjaga, terutama pada ikan salmon dan halibut. Kemudian menjadi perdebatan akibat wilayah yang sering menjadi tempat migrasi bagi salmon untuk pemijahan, yaitu atau biasa disebut dengan berkembang biak, dan menimbulkan sengketa di wilayah antar negara dan merujuk ke perjanjian perdamaian atas batas wilayah.
akibat sengketa tersebut yang menjadi perdebatan. Melihat permasalahan yang ada, bahwa memang hukum harus ditegakkan, bukan masalah lautan saja. Tetapi masalah yang banyak dibicarakan oleh penulis bahwa keadilan bersama itu penting untuk kesejahteraan dan berkepanjangan. Oke, yang akhirnya ikan di laut menjadi sumber daya yang paling penting untuk dijaga keberlangsungan hidupnya. Untuk memanfaatkan dan memaksimalkan penuh dengan cara menjaga stok agar dapat terus dinikmati dengan jangka waktu yang panjang. Pada umumnya, laut mempunyai peranan penting bagi kehidupan negara dan bermasyarakat. Pada umumnya, perikanan laut mempunyai peranan penting bagi pembangunan ekonomi untuk negara nasional, terutama mengenai perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan taraf hidup bangsa, pembudayaan ikan, sampai pada titik pelaku usaha di bidang perikanan. Segi positif dari pembahasan adalah bahwasanya segala sesuatu harus diperhitungkan kembali, tidak hanya dalam segi saat ini, tetapi juga untuk yang masa akan datang. Tidak memungkini dari proses yang panjang dan berat, di mana sampai menjadi kasus sengketa untuk kepentingan bersama seperti dimaksud penulis. Semua pihak harus ikut serta untuk menciptakan perdamaian bagi kebaikan semua orang. Segi negatifnya mungkin dari yang sudah saya jelaskan tadi mengenai penulisan, pengangkatan cerita, atau bahasa yang sulit dipahami, itu saja. Tapi untuk segi positifnya sangat banyak, yaitu dimana di dalam jurnal ini sangat banyak memuat tidak hanya wawasan, tetapi ide-ide atau gagasan mengenai pembahasan sengketa yang mungkin akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.